Pengertian haji. Dalam kitab Tahdibu Ahkami Al-Hajj dengan mengutip pendapat Ar-Raghib Al-Asfani dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Faz Al-Quran, Abdurrahman bin Muhammad Al-Harfi mengatakan bahwa haji secara etimologi bermaksud atau berkeinginan mengunjungi. Sedangkan secara terminologi, haji adalah bermaksud menuju Baitullah untuk menunaikan ritual haji. Dan B. Tujuan haji. Tujuan ibadah haji yang paling utama adalah mewujudkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan cara melaksanakan perintah Allah dalam firman-Nya. Tujuan ini harus diketahui setiap jemaah haji, tidak boleh seorang pun jahil tentangnya. Tujuan yang utama ini yaitu mewujudkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian C. Dasar hukum haji dalam Al-Quran dan Sunnah. Dasar hukum ditetapkannya kewajiban haji terdapat salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 97, yang dimana disitu mewajibkan kepada manusia untuk berhaji. Dan terdapat pula hadis yang mewajibkan manusia untuk berhaji, yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu artinya hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya. Kemudian D. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan haji adalah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tanggal haji dilaksanakan mengikuti kalender Islam yang didasari penanggalan kalender bulan. Setiap tahun ritual haji dilaksanakan dalam periode 5 hari, mulai dari tanggal 8 dan berakhir di 12 Zulhijjah, bulan ke-12 sekaligus terakhir dalam kalender Islam. Kemudian E. Rukun dan syarat haji. Rukun haji yang pertama ialah ihram, yakni niat berhaji dari mikot atau tempat khusus yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk melafalkan talbiyah haji. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Waktunya mulai dari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah bisa mengambil waktu siang sampai setelah maghrib atau malam harinya sampai jelang subuh. Kemudian tawaf. Tawaf adalah rukun haji ketiga yang diisi dengan kegiatan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana 3 putaran pertama disarankan berlari-lari kecil, sedangkan 4 putaran sisanya berjalan seperti biasa. Kemudian ada sa'i. Sa'i adalah kegiatan dalam rukun haji dengan berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Makna inti dari ibadah sa'i adalah sebuah pencarian berangkat dari kisah Siti Hajar di padang pasir yang mencari air untuk dirinya sendiri dan anaknya. Kemudian yang kelima, tahallul. Tahallul berasal dari kata hala, artinya boleh. Tahallul bermakna menjadi boleh dihalalkan atau menghalalkan beberapa larangan. Dalam istilah fikih, tahallul berarti keluar dari keadaan ihram karena telah selesai menjalankan amalan haji seluruhnya atau sebagian, yang ditandai dengan mencukur atau menggunting beberapa helai rambut. Laki-laki diusahakan mencukur habis rambutnya dan wanita menggunting ujung rambut sepanjang jari. Bagi jamaah yang tidak berambut, tahallul dilakukan secara simbiolis dengan melewatkan pisau cukur di atas kepalanya. Tahallul dilakukan setelah melontar jumrah akobah dan menyembelih hewan bagi orang yang mampu membeli hewan. Kemudian tertib. Tertib merupakan rukun haji yang paling terakhir, artinya rukun haji harus dilakukan secara beruntutan, tidak boleh melompati. Dimulai dari niat, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Misalnya setelah bertawaf, seharusnya seorang jamaah haji melanjutkan rukun haji keempat, yaitu sa'i. Tidak diperkenankan baginya melakukan tahallul dahulu, baru kemudian sa'i. Jika itu terjadi, maka ibadah hajinya tidak sah. Selanjutnya ada syarat haji. Syarat haji yang pertama yaitu beragama Islam, kedua akal, yaitu sehat atau waras, kemudian balik, yaitu sudah diberi tanggungan untuk menjalankan kewajibannya. Kemudian merdeka. Yang dimaksud merdeka di sini adalah bebas atau bukan
budak sahaya. Kemudian isti'ah atau mampu, yaitu mampu dalam jasmani, rohani, ekonomi, dan hal lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang dilarang dalam haji. Pertama, memakai kemeja, celana, dan sepatu kulit. Sebaiknya memakai pakaian yang tidak berjahit. Kemudian tidak dimasalahkan untuk memakai ikat pinggang. Tidak diperkenalkan menutup kepalanya bagi laki-laki karena ihram laki-laki berada di kepalanya. Bagi perempuan boleh memakai pakaian berjahit tanpa menutupi wajahnya dengan sesuatu yang bersentuhan langsung dengannya karena ihram perempuan terletak di wajah. Kemudian dilarang untuk memakai wewangian, ditekankan untuk menghindari segala sesuatu yang berbau wangi. Jika seseorang memakai minyak wangi atau mengenakan pakaian yang dilarang, maka wajib baginya membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian selanjutnya memotong rambut dan mencukur kuku. Mencukur rambut dan memotong kuku bila dilakukan harus membayar fidyah berupa dam dengan menyembelih seekor kambing. Tidak masalah memakai celak, masuk ke pemandian umum, mengeluarkan darah, dan berbekam atau menyisir rambut. Kemudian bersetubuh. Bersetubuh perbuatan ini merusak haji jika dilakukan sebelum tahlul pertama, dan dam yang harus dibayar dalam hal ini adalah seekor unta betina. Dengan itu maka hajinya tidak rusak. Kemudian selanjutnya melakukan hal-hal yang merangsang untuk berhubungan badan. Hal tersebut sama juga dilarangnya seperti halnya bersetubuh. Kemudian membunuh binatang. Membunuh binatang buruan darat maksudnya adalah hewan yang bisa dimakan atau hewan yang lahir dari perkawinan silang antara binatang halal dan binatang haram. Apabila melakukan larangan, maka wajibnya mengganti dengan binatang ternak yang serupa dengan memperhatikan ukuran dan bentuknya. Kemudian G. Macam-macam haji. Haji ifrad merupakan pilihan bagi jamaah haji yang kedatangannya di Mekah telah mendekati wukuf. Haji tamattu adalah melaksanakan ibadah umroh dan haji pada bulan dan tahun yang sama terlebih dahulu tanpa pulang ke negeri asal. Kemudian haji qiram adalah menyatukan ihram dalam melakukan ibadah haji. Kemudian poin H, hikmah dan faedah menjalankan ibadah haji. Hikmah ibadah tersebut bukan hanya untuk kepentingan transendental atau hablum minallah saja, tetapi ritual haji juga mengandung makna lain. Selain itu, pada ibadah haji banyak mengandung hikmah yang dapat kita peroleh. Di antaranya hikmah di balik ihram, tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh, mabit, dan pada tahap